Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Yang kita inginkan adalah mengi'rab ayat tersebut agar kita tahu kedudukan kata di dalam kalimat. Kemudian kata-kata yang ada di dalam ayat ini yang bisa kita lihat dan kita bisa baca, ada 4 kosakata. Yang pertama adalah ihdi, kemudian na, itu dhamir muttasil, kemudian as-sirat, isim mufrad, kemudian al-mustaqim, sifat daripada as-sirat. Jadi ada 4 kosakata di dalam ayat ini, yang kita bisa baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah. Adapun kosakata yang ada di dalam ayat ini yaitu ihdi adalah kata kerja perintah atau fi'lul amr, yang mana fi'il madhi dan mudhari'nya adalah hada yahdi, hada yahdi, hada yahdi, sehingga kata kerjanya adalah ihdi, kata kerjanya adalah ihdi, ihdi, hada yahdi, ihdi. Jadi fi'lul amr mabni dengan membuang huruf illah dan fa'ilnya yang wajib mustatir yaitu anta. Na adalah dhamirun muttasil, dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin, fi mahallin nasbin, kedudukannya nasab karena ia adalah objek atau maf'ulun bihi. Ini ihdi adalah sebuah perintah atau tuntutan. Kalau tuntutan itu dari bawah ke atas itu namanya doa. Kalau tuntutan itu dari atas ke bawah itu namanya perintah. Maksudnya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah doa. Namun kalau kata perintah itu atau fi'il amr itu dari atas ke bawah, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, maka itu adalah perintah. Perintah. Dan ini adalah dari bawah ke atas, yaitu permintaan atau tuntutan atau permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah permohonan. Jadi ditunjukilah. Kemudian na adalah dhamir muttasil, berbeda dengan dhamir munfasil atau dhamir munfasil dalam keadaan marfu atau nasab,
Maka ini adalah perbedaannya. Na atau dhamir muttasil itu tidak boleh berdiri sendiri, ya. Tidak boleh hanya kita katakan na, ya. Kalau dhamir munfasil bisa kita dia bisa berdiri sendiri. Misalnya kalau ada yang mengatakan siapa yang berbuat ini, lalu kita katakan ana, aku. Itu cukup, ya. Itu sudah bisa, ya. Adapun kalau dhamir muttasil tidak boleh kita katakan na saja, ya. Na, ya. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, dhamir muttasil itu seperti ku, bukuku, ya, kitabku. Tidak boleh kalau ada yang bertanya siapa yang memiliki buku ini, tidak boleh kita katakan ku. Itu tidak boleh, ya. Yang boleh kita katakan aku. Nah, begitu juga ini dhamir muttasil, ya. Jadi dhamir muttasil tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian as-sirat adalah maf'ulun bihi yang kedua atau objek yang kedua, ya. Tunjukilah kami jalan, ya. Na adalah maf'ulun bihi pertama atau objek yang pertama. As-sirat adalah maf'ulun bihi kedua, ya. As-sirat. Kemudian as-sirat ini adalah karena dia adalah maf'ulun bihi, maka dia mansub dengan fathah, ya, mansub dengan fathah. Kemudian al-mustaqim adalah sifat atau na'at daripada as-sirat, ya, karena yang disifati adalah mansub, maka sifat juga adalah mansub, ya. Adapun as-sirat karena dia mufrad, maka tunggal, maka dia adalah mansub dengan fathah. Begitu juga al-mustaqim karena dia tunggal, maka maksudnya mufrad, maka dia mansub dengan fathah, ya. Demikian penjelasan singkat dari ayat yang ke-6 ini. Semoga bisa dipahami, dan tentunya kalau ada yang ingin penjelasan lebih luas lagi, ya, merujuk kepada kitab-kitab ummahat, ya, dari kitab-kitab tafsir, ya, yang bukan hanya berbicara tentang tafsirnya tapi juga berbicara tentang kedudukan kata di dalam kalimat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.